Halo pemirsa, hari ini kan tanggal 9, sidang perceraiannya Ruben dan Sarwenda. Beritanya mereka tidak hadir dan hanya dihadiri oleh kuasa hukum Ruben. Kemudian tadi saya baca-baca di berita yang membuat saya juga sedih juga sih dari berita tersebut. Ini dari Detik Hot dengan judul "Tak ada mediasi dalam sidang cerai Ruben Onsu dan Sarwenda, tanda tanya". Ada tanda tanya di sini yang artinya masih belum ada kepastian apakah ada mediasi dan tidak di dalam kasusnya Ruben ini. Saat ini kan masih pemanggilan pertama. Pemanggilan pertama itu biasanya mediasi. Pemanggilan pertama, kedua mediasi, dan ketika tidak ada kecocokan atau tidak ada damai di antara mereka berdua, pada akhirnya nanti proses ke sidang cerai selanjutnya. Kemudian saya baca ada kata-kata seperti minggu depan adalah pemanggilan kedua terhadap penggugat dan tergugat tanggal 16 Juli. Mengenai kapan mediasi akan digelar, tim kuasa hukum Ruben Onsu menyebutkan kemungkinan hal tersebut tidak akan digelar. Nah, inilah yang membuat saya shock dan kaget juga sih. Kenapa bisa seperti itu? Saya lanjut ya. Mediasi sepertinya tidak ada, ujar Raga Ginting. Waduh. Hal tersebut disebabkan pihak Ruben Onsu memang bersikeras untuk bercerai dengan Sarwenda. Terkait mediasi memang kita kurang paham karena kita mengajukan ini memang udah untuk berpisah, terang Raga. Dari pengacaranya Ruben ini sudah memberikan pernyataan bahwa mediasi itu tidak ada dikarenakan Ruben bersikeras untuk cerai. Nah, Ruben bersikeras untuk cerai ini sesuai dengan prediksi saya yang pertama kali bahwa Ruben memang bersikeras untuk cerai. Tapi karena saya ingin mereka ini bisa rujuk kembali, saya berusaha setiap hari memberikan nasihat, memberikan prediksi bahwa mereka sebenarnya hubungannya bisa dikatakan masih saling menjaga, masih baik-baik saja, masih ada rasa cinta. Kalau dari prediksi saya. Nah, prediksi saya yang terakhir bahwa Ruben ini sebenarnya masih ada keinginan untuk bersama, tapi masih ada keraguan di sini, apalagi ada pihak-pihak yang juga berusaha untuk mempengaruhi. Nah, sangat disayangkan sekali loh ya, karena dari prediksi saya berkali-kali ketika saya prediksi itu ada simbol The Empress, yang artinya mereka ini sebenarnya ada jodoh, ada keterikatan batin, ada benang merah yang kuat di dalam perjodohan mereka. Tapi semuanya itu kembali lagi kepada putusan manusianya. Kalau lagi seneng-senengnya, yang namanya manusia itu yang lagi cinta-cintanya bilang, wah ini jodoh saya. Tapi kalau sudah ada masalah kemudian gugat cerai, dengan enaknya bilang jodoh saya sudah berakhir. Itulah manusia ya. Sebenarnya teman-teman, jodoh itu memang ada kaitannya dengan garis nasib yang kita alami di saat ini. Tetapi manusia juga memiliki kewenangan untuk menentukan nasibnya sendiri. Misalnya ada yang udah ditentukan oleh nasibnya bahwa kamu umur sekian meninggal karena ini. Tapi manusianya ketika ada masalah depresi dan lain sebagainya, pada akhirnya memutuskan bunuh diri. Inilah yang saya maksud bahwa manusia juga memiliki wewenang untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, tentunya nantinya juga ada hal-hal antara resiko-resiko yang akan dihadapinya ketika menentukan nasibnya sendiri itu. Ada sebab akibat yang akan dialaminya. Demikian juga untuk Ruben ini. Nah, kalau Ruben bersikeras untuk cerai, yaitu hak dia. Cuman berkali-kali saya kasih nasihat bahwa sebenarnya hati Ruben dan Sarwenda ini masih bisa dibenahi, masih bisa ditingkatkan untuk rasa saling percaya, rasa pengertian dan lain sebagainya. Tapi ya kembali lagi kepada putusan Ruben, karena Ruben sebagai yang menggugat di sini. Sesuai dengan prediksi saya, Ruben bersikeras untuk bercerai.
Walaupun sebenarnya potensi untuk baikan itu masih terbuka lebar, akan tetapi digunakan atau tidak potensi untuk rujuk itu ya kembali lagi tergantung kepada Ruben, karena Ruben sebagai penggugat Sarwenda. Kemudian teman-teman, di sini saya akan membaca tanggal, bulan, tahun kelahiran Ruben secara aplikasi. Ruben lahir tanggal 15 Agustus 1983. Rutnya di angka 8. Sebenarnya dulu sudah pernah saya prediksi melalui numerologi Ruben ini ya, tapi kita ulang kembali di sini berdasarkan aplikasi mesin. Angka rut 8 ini adalah angka elemen api besar. Anda sangat pendiam, konservatif, dan cenderung pasif. Ini nggak cocok dengan Ruben ya. Ini prediksi globalnya ya. Tetapi bersemangat di antara teman-teman. Di satu sisi sangat tertekan, tetapi Anda sangat bertanggung jawab. Anda penuh dengan kebajikan dan orang yang layak dipercaya. Anda tidak akan mempermainkan orang lain, terlihat keras di luar tetapi sesungguhnya lembut di dalam. Nah, yang tidak cocok ini adalah Ruben yang cenderung pendiam. Tapi bisa juga loh ya, bisa juga pendiam saat dia tidur atau saat dia di rumah. Bisa jadi seperti itu. Cuman kenapa kalau kita melihat Ruben ini lebih cenderung cerewet, pasti nanti di angka-angkanya akan ada sebabnya kenapa Ruben itu cerewet. Nah, ini kan tadi masih global ya. Kemudian sisi negatif di rut angka 8 itu adalah Anda pemarah. Nah, ini benar. Anda suka menunda-nunda. Ini juga benar. Cenderung menunggu dan melihat. Perlu untuk lebih pandai melihat keadaan. Anda terlalu berhati-hati dan justru akhirnya membuat Anda tidak mendapatkan apa-apa. Anda percaya dengan sudut pandang sendiri dan ingin melakukan sesuatu dengan cara Anda. Ini membuat Anda kehilangan kesempatan. Terkadang Anda sendiri tidak jelas dengan apa yang Anda sedang kerjakan. Jika jatuh ke jalan yang salah dalam hidup, Anda bisa menjadi penggertak, mendominasi, egois, kejam, hanya memikirkan kemajuan diri sendiri. Apakah Ruben saat ini sedang berada di keputusan yang salahkah? Sehingga dia sebagai penggertak, mendominasi, egois, kejam, hanya memikirkan kemajuan diri sendiri. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Jadi angka 8 ini adalah seseorang yang sibuk dan emosional, stres yang di bawah tekanan. Kemudian kita teliti dari angka per angka ya. Di sini akan kelihatan kenapa Ruben itu cerewet. Nah, angka kombinasi 6-8. Uang tidak mudah didapat. Hasil investasi mungkin tidak akan menyenangkan Anda. Selalu sibuk dan penuh tekanan. Ini sepertinya ada kaitannya dengan usaha-usaha Ruben yang pada akhirnya kayak gebrek bensu kan sudah nggak ada namanya saat ini, atau nggak ada kelanjutannya ya. Apakah saya sendiri yang nggak tahu atau bagaimana? Tapi kayaknya sih di kota-kota sudah nggak ada gebrek bensu, atau mungkin juga berkurang outletnya, bisa jadi seperti itu. Kemudian ada kombinasi angka 1-2. Anda akan berbicara menggunakan kekuatan otoritas dan tanpa dasar. Orang-orang membicarakan keburukan Anda. Nah, ini mulai keluar angka 2. Angka komunikasi, angka cerewetnya keluar. Angka 1-2 ini juga ada di angkanya Ayu Ting Ting. Nah, makanya mereka ini juga kalau bicara kadang-kadang nyelkit. Ada angka kombinasi 5-3. Anda mudah gelisah, Anda tidak sabar dan emosional. Angka 5-3. Angka 5 ini sebenarnya angka keras kepala, juga angka banyak masalah. Nah, ada angka 3. Angka 3 ini adalah angka yang emosional dan tidak sabar. Pada akhirnya membuat gelisah. Nah, ini ya. Jadi Ruben, kamu gampang gelisah, juga kamu gampang emosi. Emosimu mudi ya, mudi. Jadi
kadang nangis, kadang ketawa, kadang gembira, itu gampang sekali berubah-ubah. Makanya Ruben kalau ada sesuatu gampang nangis. Nah, untuk Ruben, kamu sudah mengambil sebuah keputusan gugat cerai Sarwenda. Dan tak kurang-kurang netizen ini mendoakanmu agar bisa berbaikan dengan Sarwenda. Bahkan kita pun begitu gembira ketika mengetahui kamu jalan bareng dengan Sarwenda, jemput Sarwenda, video call dengan Sarwenda dan anak-anak kita yang bukan keluargamu aja bahagia. Karena apa? Karena berharap kamu dan Sarwenda bisa akur kembali, bisa bersatu kembali. Tapi kalau dari beritanya yang sudah dipaparkan oleh pengacaranya Ruben, kita jadi down ya, ternyata tidak ada mediasi dan Ruben masih bersikeras untuk bercerai. Kemudian teman-teman ada angka kombinasi 24. 24 ini seorang presenter yang handal. Anda bicara dan membuat rencana. Anda bukanlah tipe hanya bicara tanpa aksi. Anda bicara dengan kebijaksanaan. Nah, angka 24 ini juga ada di angkanya Ayu Ting Ting sebagai presenter yang handal. Dan ini sesuai dengan profesi Ruben Onsu saat ini ya. Presenter yang handal. Nah, juga ada angka kombinasi 45. Ini yang gak bagus. Anda merencanakan dengan ketegasan dan hanya percaya prinsip Anda sendiri. Ini juga ada di angkanya Ayu Ting Ting. Keras kepala. Ya. Prinsipnya dipegang berdasarkan kekerasan kepala yang pada akhirnya membuat masalah. Ini yang terjadi saat ini. Prinsip saya pegang prinsip ini. Dengan keras kepalanya, susah dibilangi, susah dinasehati. Yang pada akhirnya prinsip-prinsip ini nanti akan menjadikan biang masalah di kehidupannya. Nah, ini juga ada angka 24 kembali. Seorang presenter yang handal, Anda bicara dan membuat rencana. Anda bukanlah tipe hanya bicara tanpa aksi, Anda bicara dengan kebijaksanaan. Angka 24-nya ada 2 di Ruben ini. Jadi luar biasa bicaranya, cerewetnya. Apalagi kalau jadi presenter langsung gitu kayak Ayu Ting Ting ya. Ada angka kombinasi 23. Pemarah dan kata-kata atau ucapan Anda sering menyerang sehingga tanpa sadar menyakiti orang lain. Angka 23-nya tadi juga ada ya. Ada nggak ya? Coba saya lihatnya. Oh, angka 23-nya hanya 1, yang tadinya itu 24, 1, 2. Nah, di sini angka 23 ini seperti Ayu Ting Ting ini, kata-katanya menyerang jika lagi marah. Nah, susah mendengarkan masukan orang lain. Jadi kalau pas lagi marah, dia mendominasi keadaan. Nah, ada angka tunggal 3, seseorang yang sangat tidak sabar dan mudah marah. Ya, kita tahu sendiri Ruben kan juga begitu. Mudah marah, kemudian mudah menangis, dan lain sebagainya. Ada angka kombinasi 38, orang yang sangat sibuk namun terkadang tidak tahu apa yang dikerjakan dan mengapa bisa begitu sibuk. Nah, jadi apa ya? Gak bisa diem, sibuk terus walaupun kesibukannya itu mungkin tidak bermanfaat untuknya. Ada angka 82, Anda selalu terlibat dalam pembicaraan yang penuh ketegangan dan berputar-putar tanpa ada tujuan yang dipikirkan. Kalau kalian sudah membaca dari angka, tanggal, bulan, tahun lahir Ruben, yang menjadi pemicu masalah pertengkaran di rumah tangga ini lebih dominan ke Ruben. Nah, ini ya, lebih ke dominan ke Ruben karena Ruben ini elemennya api besar di angka 8. Juga dari kombinasi angka-angka ini kita jadi tahu bahwa Ruben itu pandai berbicara, kata-katanya cenderung menyakiti kalau lagi marah, kata-katanya menyerang, tapi juga keras kepala. Semuanya prinsip yang dipegang berdasarkan kekerasan kepalanya itu. Makanya saat ini tidak kurang-kurang loh ya, netizen, saya, kalian sudah menasehati secara online, berharap mereka rukun kembali. Saya pun gak kurang-kurang hampir setiap hari saat itu memprediksi Ruben terus. Walaupun prediksi dulu pertama Ruben bersikukuh untuk cerai, tapi saya tiap hari prediksi terus.
Harapannya agar Ruben bisa berubah pikiran. Karena sebenarnya Ruben dengan Sarwenda itu ada jodohnya, masih An. Hanya saja Rubennya ini yang keras kepala kalau dilihat dari angka-angkanya ini ya teman-teman. Pemarah dan kata-kata atau ucapannya sering menyerang sehingga tanpa sadar menyakiti orang lain. Cuman ya semoga saja mereka bisa baikan kembali. Tapi kalau dari kata-katanya pengacara tadi, saya rasanya jadi down, jadi gak optimis lagi dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, di angkanya Ruben ini juga ada angka 4884. Aduh, ada 2 loh. 4884. Angka 4884 ini adalah seseorang yang kadang-kadang memiliki pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang gak bisa dicerna oleh nalar, oleh logika, maunya sendiri kayak seperti itu. Cuman kalau angkanya Ruben dipadukan dengan angkanya Sarwenda, ada angka kecocokan, ada ketertarikan dari alam. Makanya nanti andai kata Ruben dengan Sarwenda ini sampai cerai, sulit untuk move on. Nah, sedangkan di angkanya Ruben ini kan di root 8, semakin tua akan semakin kurang menarik. Kenapa begitu? Karena tertekan oleh kesibukannya. Sedangkan Sarwenda di angka 1. Angka 1 itu semakin berumur akan semakin menawan. Karismanya keluar dan lain sebagainya. Nah, Ruben apakah kamu nggak eman-eman nanti kalau Sarwenda semakin tua semakin cantik? Ya teman-teman, jadi seperti itulah angkanya Ruben ini lebih cenderung ke pandai berbicara, kemudian gampang emosi, kata-katanya sering menyerang, dan juga uang tidak mudah didapat. Jadi Ruben ini harus kerja keras baru bisa mendapatkan uang. Uang tidak mudah didapat ini artinya Ruben gak cocok misalnya kalau masuk bursa saham ya, karena di situ kan harus jeli melihat situasi dan kondisi, atau masuk di judi online itu nggak cocok karena di sini uang tidak mudah didapat. Jadi keberuntungan dari hal-hal yang seperti itu sangat sangat sulit untuk didapat. Jadi lebih harus kerja keras, banting tulang, bekerja baru dia akan mendapatkan gajinya ya. Jadi untuk Ruben, kalau kamu mengetahui bacaan-bacaan yang sudah saya baca ini murni dari aplikasi dan juga ada cocoknya loh ya. Kalau dari angka-angka yang dipadukan tadi, cobalah untuk introspeksi diri kamu. Karena ternyata kamu juga dipenuhi oleh emosi. Nah, kamu juga ada angka-angka yang menunjukkan bahwa kamu juga cerewet di sini. Ya, semoga saja kamu bisa berbenah diri. Apalagi dalam prediksi kartu tarot saya ada simbol The Empress di antara kamu dengan Sarwenda saat dipadukan tanggal lahirnya. Artinya kamu memiliki garis perjodohan dengan Sarwenda. Seandainya kamu sampai memutuskan cerai, ya kita lihat saja nanti kehidupanmu seperti apa. Mungkin kamu bisa menemukan sosok yang lainnya, tapi belum tentu sosok yang lainnya ini bisa membahagiakan kamu saat seperti kamu bersama Sarwenda. Jadi ya tolong dipikir-pikir lagi, karena di sini yang banyak angkanya ini, angka emosional ini di dirimu ya. Jadi tolong introspeksi diri. Ada kombinasi 82. Anda selalu terlibat dalam pembicaraan yang penuh ketegangan dan berputar-putar tanpa ada tujuan yang dipikirkan. Jadi gampang marah, gampang berdebat, menggebu-gebu, memanas. Terus tujuannya apa? Keuntungannya apa? Seperti itu, nggak ada untungnya. Ya, dari sini kita jadi tahu bahwa Ruben ini ada karakter-karakter yang didominasi dari komunikasi, angka 2 tadi pandai bicara, juga angka emosional.
Nah, disinilah Ruben harus introspeksi diri. Harapan saya agar Ruben bisa rujuk dengan Sawenda. Semoga saja bisa seperti itu, walaupun dari pengacaranya tadi tidak ada mediasi, yang artinya Ruben bersikeras untuk bercerai seperti diprediksi saya yang pertama dulu. Tapi semoga saja ada keajaiban di sini. Karena prediksi bisa berubah ketika orang mau introspeksi diri, orang mau berusaha, orang mau menindaklanjuti usaha-usaha itu dengan apa ya? Dengan perbuatan. Nah, inilah kalau cuma diangan-angan ya nggak bisa. Tapi kalau melalui tindakan saya harus begini, demi ini itu, tentunya prediksi itu juga bisa diminimalisir resikonya.